semuanya, salam IXICS. Selamat datang di channel Ansori Web ID. Di video ini kita akan membuat aplikasi sederhana ya, contoh CRUD menggunakan aplikasi XJS dan nantinya backend-nya menggunakan PHP. Nah, contohnya kita akan membuat aplikasi seperti ini ya. Jadi ini aplikasi sederhana, satu grid, kemudian di grid ini kalau kita klik, nah ini bisa muncul seperti ini. Kemudian ini tipe window ya, kemudian misal yang ini, nah dia akan buka ke tab. Lalu CRUD-nya ini ya, ini update-nya ya, contoh begini. Ini ya, tes asdadadadat, nanti di depan sini oke, sama. Lalu hapus ya, yang tes hilang ya, oke. Kemudian kalau misal entry baru lagi, misal Google, tab ya, https google.com, kita simpan, oke. Ini ada Google, kita klik, oke. Selanjutnya, requirement untuk membuat aplikasi ini adalah yang pertama, download SDK ext700, lalu install Sencha CMD, kemudian yang ketiga sudah pernah coding PHP. Jadi ini ya, ada download XJS SDK-nya yang versi 7, kemudian install CMD. Jadi dua ini wajib ya. Oke, lalu ada pengetahuan atau sudah pernah membuat baris kode dengan bahasa pemrograman PHP ya, atau ngoding PHP. Kalaupun tidak ada ya bisa juga, tapi paling tidak sudah install SAM ya, SAMPP. Ya. Oke, sama install SAM. Udah, ini yang paling mudah ya. Oke, jadi ada 3 requirement ya. Oke, kita mulai. Kita buka terminal atau command prompt, pastikan Sencha sudah terinstall. Cara ngeceknya seperti ini. Kalau sudah terinstall, klik Sencha, nah ini akan muncul. Ya, kalau udah ada muncul gini, Sencha CMD bla bla bla, kemudian ada seperti ini, oke. Saya akan membuat project baru di sini ya, lokasinya ya. Saya samakan dengan project-project saya yang lain. Teman-teman silahkan lokasinya bebas. Yang penting tahu path-nya itu di mana ya, lokasi projectnya. Oke, berarti ini saya ke project IXJS ya. Nah, di sini kita akan membuat baru. Cara membuat barunya adalah Sencha min SDK. Nah, tadi kan syaratnya yang pertama download SDK-nya ya. SDK-nya kalau sudah di-download ya, nanti seperti ini ya, .zip kemudian diekstrak. Lokasi SDK-nya juga sebenarnya terserah ya, lokasinya bebas. Yang penting bisa di-copy path-nya seperti ini. Ini ada copy as path name. Kalau di Windows atau di OS lain ya, monggo cari tahu ya. Kalau di Mac seperti ini ya, tinggal di copy path-nya, oke. Jadi Sencha min SDK path-nya ini. Nah, lalu kita kan ini sudah aktif di folder project XJS, maka langsung aja bikin nama
aplikasi dan nama foldernya. Ini min SDK generate app. Kita bikin yang klasik aja, bikin aplikasi desktop. Kemudian nama aplikasinya contoh localhostku. Oke, foldernya juga localhostku. Ya, enter. Nanti akan membuat di sini. Ya, ini udah terbuat nih ya. Localhost. Oke, tunggu sampai selesai. Sembari menunggu bisa kita buka teks editornya. Saya biasa pakai Sublime ya. Oke, ini sudah mulai. Sudah terbuat. Tidak tunggu. Bentar lagi. Oke, di aplikasi yang saya buat ini pakai tema material ya. Tema material, jadi kita update. Ya, ini sudah selesai. Kita update temanya ya menggunakan tema material itu di app.json. Nah, di sini kita ganti pakai tem material. Teman-teman kalau mau pakai tem yang lain itu bisa lihat di sini. Ya, di folder ext klasik. Nah, yang awalannya tem. Nah, jadi ini sampai tem area sampai tem triton ini bisa jadi opsi. Ya. Ini saya akan menggunakan tem material. Jadi kita update lagi app-nya. Caranya sencha kita build lagi ya, sencha app build. Oke. Comment Mas Biran an application folder. Oke. Nah, kita tadi masih di folder project ESDJS. Nah, kita harus masuk ke folder localhostku ini ya. cd localhostku. Oke, itu sencha app build. Oke, sudah jadi. Kita running ya. Sencha app buat. Saya sudah bikin shortcutnya. Jadi buka ini ya, localhost 1841. Oke, ini masih belum. Kita tunggu. Iya, ini masih writing. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita refresh lagi. Iya, sekarang udah pakai tema material. Langkah pertama. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi ini ada saya buat dua posisi ya. Maksudnya layoutnya ada atas dan bawah. Yang atas bisa kita bilang ini header gitu ya. Header, kemudian ini nanti isinya pakai grid. Oke, jadi ini yang bawaan kita drop saja, yang enggak digunakan kita drop. Kita buka mainnya dulu, main.js. Oke, di main.js dia extendnya tab panel ya, kita buat jadi panel aja. Kita buat jadi panel, lalu ini nggak usah, main model juga nggak usah ya, jadi hanya require main controller. Kemudian ya berarti view model juga dipakai ya, tab header dan lain-lain ya kita hapus saja semuanya ya. Jadi baris kodenya seperti ini, yang atas biar nggak penuh-penuhin kita hapus juga. Oke, jadi kurang lebih akan jadi seperti ini ya. Silakan hapus yang nggak perlu ini tadi, yang perlu tadi. Jadi seperti ini ya. Jadi define kelasnya main, kemudian extend dari panel, extendnya admin masih sama, requires-nya hanya satu. Di sini yang main controller tadinya kan ada 3 ya. Yang ini biarkan aja.
kemudian controllernya main, nah lalu item. Nah, kita isi panelnya dengan, jadi seakan saya buat dua ya, yang atas sama bawah. Oke, item yang pertama kita isi panel juga aja, panel. Kemudian item yang kedua kita isi grid panel, type grid panel. Oke, kalau grid panel itu definisikan kolom. Oke, kolom. Kita bikin grid panelnya dulu aja yang gampang ya. Teks, nama, kemudian sama keterangan. Oke, nama dan keterangan. Kita cek. Oke, jadi udah jadi ya ini, nama, keterangan. Ini nama, keterangan. Nah, untuk lebarnya ya itu menggunakan flag. Ini yang nama kita flag 1 aja, yang ini flag 2. Kalau flag 1 nanti lebarnya sama ya. Jadi kalau ini berarti yang keterangan akan lebih lebar. Kemudian kita kasih title, gridnya ya kita kasih nama localhost. Oke, kita cek lagi. Oh, biasanya koma ini. Oke, akan koma. Oke, jadi ya selanjutnya panelnya kita isi ya, panelnya kan kita buat seperti ini ya. Jadi ini ada background, kemudian ada tulisannya ini ya. Oke, caranya itu kita buat layoutnya center. Jadi nanti item yang tulisan itu center ya. Kemudian kita isi dengan label, text tag, label, kemudian HTML. Nah, jadi kita isinya pakai HTML. HTML pakai top center juga. Top center. Oke, kalau muncul error seperti ini bukan error sih. Nggak pas ya. Kalau bikin string di JavaScript pakai gini ya. Jadi string pertama terus pakai plus baru kayak gini lagi. Oke, jadi ini bikin center sudah, terus isinya ya. Isinya, nah kita lihat isinya. Halo, I'm sorry. Kita copy. Kemudian yang selanjutnya selamat datang. Oke, ini saya copy aja biar cepat. Oke. Ya, sudah. Kita cek. Ya, ini ya. Halo, I'm sorry. Oke, nah tapi ini enggak ke bawah. Ya, itu belum ada PR-nya. Kita kasih PR. Klik, ya, klik line. Oke, ya, jadi ya. Selanjutnya, nah ini tingginya nih ya, tingginya disesuaikan aja. Ya, ini terlalu mepet. Nah, tingginya tadi di layout. Nah, layoutnya ini kita kasih tingginya. Misal 90. 90 sepertinya sudah cukup. Oke, 90 seperti ini. Oke, ya. Lalu, background. Atau ini mau di style, kalau saya ini kan tetap beli. Ya, saya itu pakai H2. Pakainya H2. Oke, H2 kita aplikasikan. Oke, gini. Ya, waduh, terlalu besar. Oh, H2-nya nutupnya di sini. Ini di sini. Oke, cek. Makin mantap saja. Oh, H2 kebesaran ya. Coba H3. Oke. Ya, nggak usah pakai PR. Oke. Selanjutnya kita kasih background. Nah, background. Ini backgroundnya begini. Itu saya nyarinya give. Nah, ini sudah ada. Tidak pernah nyari. Oke, lihat ke gambar. Ini ya, tinggal kita download aja. Ini open image in new tab. Oke, kita simpan.
Jadi kita simpen ya di project yang kita buat tadi, project ISDJS, kemudian ini ya localhostku resource. Jadi taruh di resource. Oke, biar rapi kita buat folder image. Jadi di resource ini bisa kita isi macam-macam ya. Ada image, mungkin nanti ikon ya, CSS itu bisa. Oke. Sudah kita simpan ya. Kita lihat di sini ya. Resource, image, ya ini ada ya. bg_wallpaper.gif. Ini. Nah, cara jadiin backgroundnya gimana? Itu di panel. Ini kita pakai CSS body style. Body style background image ya. Background image URL buka kurung tutup kurung. Nah, lokasinya di resources image, lalu namanya bg_wallpaper.gif. Ini ya. Oke, kita simpan. Cek. Oh iya, koma. Iya, jadi ya. Tapi tulisannya kemana ini? Oke, tulisannya nggak kelihatan ya. Berarti kita kasih colornya putih. Oke. Iya, jadi ya. Grid sudah header ini sudah settingnya ya. Ini ya, setting untuk ngisi datanya. Ini ya. Oke. Nah, atau kalau biasanya sih ya, saya itu bikin yang statis dulu. Statis nanti bisa tampil, nanti baru kita bikin yang lewat PHP-nya. Jadi ini kita fokus di tampilan dulu. Jadi kita buat di sini tools. Jangan lupa koma. Kita kasih tools icon class xfa va jog, kemudian ya seperti ini dulu. Ini ya, oke. Lalu kita buat handler. Jadi kalau diklik ini nanti akan membuka window. Ya, mungkin kita kasih nama open window. Ya, open window. Open window apa? Open window view. View-nya kita belum bikin ya. Oke, open window view gini aja, oke. Jadi kita buat controllernya juga ya. Ini controller yang masih bawaan. Biarkan aja. Kita buat baru di sini. Tadi kita bikin apa ini? Open window view. Kita taruh sini ya. Oke, function kurung tutup kurung, jangan lupa koma. Oke, kemudian untuk mengecek benar nggak kalau diklik itu manggil fungsi ini, kita kasih ini ya, ext message alert. Iya. Oke, contohnya begini.
Kita klik. Iya, oke. Berarti benar fungsi yang dipanggil itu. Lalu kita buat view untuk CRUD-nya. Ya, kita bikin folder, kita kasih nama link aja ya. Kita buat view link, new file, copy yang ini aja dari yang sudah ada. Sebenarnya butuh ininya aja ya. Ini saya lebih seneng kopas begini. Oh, kurung dulu baru. Oke. Ini folder link ya, terus ini nama kelasnya link. Oke, kita simpan link.js ya. Extendnya kita kan mau bikin window, jadi extendnya kelas dari extjs extwindow.window. Oke, stepnya ini, kemudian judulnya ini kalau di tempat saya kasih nama manajemen link localhost ya. Jadi titelnya manajemen link localhost gini. Oke. Terus lebarnya widthnya saya buat 90%. Kemudian height-nya saya buat 85%. Sesuai selera ya. Kemudian items ini isinya ya kita isi dengan grid panel. Oh, belum pernah bikin Xtype. Oke, Xtype grid panel. Panelnya kita kasih nama link, kemudian kolomnya apa aja. Judulnya dulu ya, teks, nama, kemudian keterangan, terus tipe ini nanti yang pas waktu diklik ya, pas waktu linknya ini diklik, dia itu nanti pop up window atau buka ke tab baru ya. Jadi tipenya nanti diisi window atau tab. Kita komen ya, window atau tab. Oke. Kemudian judul ya, ini untuk judul di window-nya kalau dia tipenya window ya. Terus baru URL-nya. URL-nya apa? Oke. View-nya sudah jadi. Nah, yang di sini tinggal kita bikin. Nah, caranya, oh iya, ini kita kasih alias. Jadi window-nya ini kita kasih alias widget ya. Widget dot view link. Oke, jangan lupa koma. Nah, untuk menggunakannya atau memanggil view window ini adalah, jadi di sini ext dot widget, nama widgetnya. Tadi widgetnya ini ya, view link di ext dot widget. Karena ini window, jadi harus kita tambahkan show. Oke, ext widget show, ext widget view link show. Kita cek. Oke, blank ya. Nah, ini bisa kita lihat di konsolnya. Konsolnya add view link. Line berapa? Line 10.
Q-link line 10. X-type. Oh, nggak dibungkus ya, dibungkus sama kurung kurawal ya. Oke. Ini ya, kita klik ya, jadi ya. Oke, tapi ini yang belakangnya kelihatan. Kita buat modelnya true. True. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini tinggal lebar-lebar kolomnya. Nah, kalau default kayak gini ya, nama lebarnya segini, judul segini. Nah, ini kita kasih untuk lebar-lebarnya pakai flex. Ini flagnya 1. Caranya kopas-kopas aja. Namanya di sini ya. Flag 1, keterangan URL ini agak panjang, kita kasih 3. Ini 2, biar agak lebaran. Tipe 1, judul 2, ini 2. Judul 1 aja cukup lah. Oke. Kita refresh. Ya, jadi udah penuh ya. Penuh segini. Oke. Ya. Lanjut. Kita kasih buttonnya. Kita kasih buttonnya pakai config docket items. Pakai docket items. Docket itemnya kita isi toolbar. Kemudian toolbarnya ini kita taruh di atas ya, dock top. Kemudian isi dari toolbarnya ini untuk membuat ini ya, tambah, simpan, sama batal. Jadi Xtype button, Xtype button, icon class fa add, bukan add, plus ya, kita copy aja, kemudian save, kemudian undo. Ini untuk batalnya. Oke, kita cek ya, ini ya. Oke, jadi ini sudah jadi. Lalu ini di bawah ada namanya pagging, kita buat paggingnya ya. Jadi ini tombolnya sudah, lalu kita buat paggingnya itu pakai bibar namanya, confignya bibar, Xtype pagging toolbar, display info true. Oke. Ya, ini ya, jadi ya. Nah, tapi ini mepet. Kenapa seperti ini? Ya, ini layoutnya ya. Oke, layoutnya kita buat tipenya VBox, line stretch, jangan lupa koma. Kemudian di grid panel ini
Kita kasih flag 1. Jadi ini layoutnya tuh vertikal, terus dia tuh penuh, ya, stretch, jadi penuh. Oke, ya, jadi ini diisi penuh dari atas ke bawah ini, stretchnya gitu. Karena height-nya ini tadi kan berapa nih, 85% ya, jadi akan diisi flag 1. Jadi tadi kan kalau misalnya pakai flag itu dia jadi penuh. Nah, kalau kolom ini kan dia bentuknya habok ya, jadi apa namanya, kolom-kolom kan ya, jadi ini yang panjangnya seperti ini. Nah, kalau VBox juga begitu, kalau misalnya ini kan layout VBox stretch, ini kalau misal ada 2 komponen, nah itu juga bisa dibikin lebih tinggi, lebih pendek, seperti itu. Oke, ini udah jadi. Nah, lalu datanya, store-nya. Nah, kita buat store-nya. Main controller kita tutup dulu, main juga kita tutup dulu. Jadi kita akan fokus di view link ya, view link. Oke, di sini kita ada store personal. Ini kan nggak dipakai ya, nggak dipakai. Kita modifikasi aja. Kita modifikasi aja. Ya, modelnya kita ganti nama link, kemudian field-fieldnya ID nanti pasti butuh ID ya, nanti untuk update data atau hapus data ya. Jadi paling enggak kolom-kolomnya ini ya, ID, nama, terus tadi itu kita bikin keterangan, terus tipe ya, kemudian judul, lalu URL. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 field. Ini masih personal.js, kita rename jadi link.js. Oke. Kemudian store-nya. Nah, ini sudah ada. Nah, buat ngetes ya, mari kita buat data statisnya. Butuh nama. Oke. Nah, caranya gini ya, saya. ID nggak usah, biarin aja. Nama, nama udah. Kemudian keterangan, tipe, judul, URL. Ada 5 ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, namanya misal www ya, keterangannya, tipenya tab nggak usah pakai judul, URL-nya https, ini buat contoh aja ya, google.com. Oke, ya, buat contoh yang bener gitu ya, Google aja ya, Google. Terus selain Google yang pakai window, ditampilkan di window, di frame ya, paling ada 2 contoh gini ya. Google kayaknya kalau kita di frame nggak bisa, jadi kita kosongin dulu aja lah, pokoknya window dulu lah ya, window. Oke. Jadi ini ada 2 data. Terus, nah ini yang perlu kita rubah. Tadi kita kan merubah ini nih, modelnya. Modelnya localhostku, model link, store-nya juga kita kasih nama link, store ini juga kita kasih nama link. Oke, jadi kelasnya store link ya, modelnya pakai model link, ini model link ya. Kita rename link.js. Oke, store sudah jadi, store-nya pakai model yang ini. Sekarang kita tes ya, tesnya kita definisikan store-nya. Cara menggunakan store ini ya, tipe link. Oke. Kita cek. Kita lihat apa ini yang kurang. Personal.js not found. Oke. Jadi ini masih nge-case ya. Nge-case-nya dia pasti pakai personal.js. Padahal personal.js sudah kita rubah nih ya. Nah, jangan panik. Kita boot lagi. Sensal. Boot. Ini dulu pas saya pertama kali mau pakai gini, bingung. Ternyata harus di boot lagi. Oh, ada error.
ada yang masih menggunakan store personel. Ya, jadi nah, ini nih. Nah, ini pakai store-nya personel nih. Yang list ini nggak dipakai ya. Kita hapus saja filenya. Oke. Yang lain udah kayaknya nih. Iya. Sencha app. Oke, selesai. Sencha app watch. Oke, sudah siap. Loading. Nah, kalau udah waiting for change ini udah siap nih. Iya, jadi ya. Oke. Nah, ini dia sudah menggunakan store yang kita buat tadi, store link. Nah, cuman di sini blank. Kenapa blank? Karena kita belum mendefinisikan data indeknya. Ya, jadi ini kita kasih data indek. Ya, data indeknya nama. Oke, kita kopas. Oke, nama, terus ini tadi keterangan. Jadi ini data indeks merujuk ke ini ya, field mana field? Nih, field ini ya, ada nama, keterangan, ya, tipe, nama, keterangan, tipe, ini, judul, terus URL. Oke, kita cek. Jadi ngambil dari feed mana sih, gitu ceritanya, data indeks tuh. Nah, ini sudah muncul, oke?